Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Immanuel Romulus Sibrian dengan NIM 243307611126, Fakultas Agroteknologi, Program Studi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu simbiosis parasitisme kelapa sawit. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video penjelasannya. Di perkebunan kelapa sawit kita bisa menemukan contoh ketika organisme lain merugikan tanaman sawit demi bertahan hidup. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara satu organisme diuntungkan, sementara organisme inangnya dirugikan pada tanaman kelapa sawit. Pada tanaman kelapa sawit, parasit dapat mengambil nutrisi dari batang atau permukaan tanaman, sehingga mengganggu pertumbuhan dan kesehatan sawit. Salah satu parasit yang mudah dikenali adalah tanaman yang sulur atau akar hisap yang menempel kuat pada batang sawit. Serangan parasit biasanya membuat tanaman lebih lemah dibanding pohon sekitarnya. Parasit dapat menghalangi cahaya matahari yang membuat fotosintesis tidak berjalan dengan baik jika tidak dikendalikan. Parasit dapat dengan cepat menyebar, menutupi batang tanaman. Beberapa parasit tidak langsung menyerang batang, tetapi tumbuh di sekitar pangkal dan mengganggu penyerapan air oleh tanaman. Selain tanaman parasit, jamur juga bisa menjadi parasit yang merusak sistem perakaran. Biasanya jamur masuk melalui akar yang luka atau yang sudah mati, lalu naik ke batang. Akibat parasitisme, produktivitas dapat menurun karena energi terserap oleh parasit dalam jangka waktu tertentu. Tanaman parasit dapat tumbuh sangat cepat dan mendominasi bagian batang. Karena itu, para pekerja kebun biasanya rutin memeriksa keberadaan parasit untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Salah satu tanda adanya parasit, adanya perubahan warna pada daun, seperti menguning atau mengering jika parasit berkembang luas. Satu blok kebun bisa menunjukkan kondisi tanaman yang tidak seragam. Pengendalian parasit umumnya dilakukan secara manual dengan mencabut atau memotong bagian parasit yang menempel. Tidak semua tanaman yang menempel itu parasit, karena itu penting untuk mengenali ciri-ciri tanaman yang benar dengan pengendalian yang tepat. Tanaman kelapa sawit bisa kembali tumbuh sehat dan berproduksi optimal meskipun pernah terserang parasit. Pengambilan nutrisi, saprofitisme, dan parasitisme. Jamur heterotrof. Ganoderma tidak dapat membuat makanannya sendiri, tidak memiliki klorofil. Ia harus mengambil nutrisi dari lingkungan sekitarnya, yaitu dari bahan organik. Makan. Batang. Jamur ini menyerang dan mengkoloni jaringan pangkal batang dan akar kelapa sawit, yang kaya akan selulosa dan lignin, komponen utama kayu. Ganoderma mengeluarkan enzim yang memecah komponen-komponen ini menjadi molekul sederhana yang kemudian diserap oleh hifa jamur untuk pertumbuhannya. Fungsi pelapuk putih. Ia termasuk jamur pelapuk putih yang secara khusus sangat efektif dalam mendegradasi lignin, senyawa yang memberi kekuatan dan kekakuan pada kayu. Proses degradasi ini mengakibatkan pembusukan dan membuat pangkal batang menjadi keropos. Kedua, kerusakan fungsional utama transportasi. Meskipun jamur mengambil nutrisi dari batang, dampak yang jauh lebih merusak adalah terganggunya fungsi fisiologis tanaman. Penyumbatan jaringan pembuluh. Ganoderma secara fisik merusak dan menyumbat jaringan pembuluh xilem dan phloem pada akar dan pangkal batang. Gagal transportasi air dan hara. Xilem bertugas mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Ketika xilem rusak, tanaman mengalami kekurangan air dan hara, seperti gejala daun menguning atau klorosis, dan daun tombak yang tidak membuka. Meskipun tanah di sekitarnya cukup air, phloem bertugas mengangkut hasil fotosintesis gula atau karbohidrat dari daun ke seluruh bagian tanaman, termasuk buah. Kerusakan phloem menyebabkan penurunan produksi tandan buah segar, TBS, dan pertumbuhan terhambat.